Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada baru angkatan 2024. Semoga kalian selalu semangat seperti ini ya dari awal sampai akhir. Saya dalam mata kuliah algoritma dan pemrograman. Mata kuliah ini saya sudah ngajar sejak masih mahasiswa sekitar tahun 91. Udah mulai jadi asisten. Dan ini tahun berapa ya kita bikin buku ini? Buku cetakan pertama karena dengan Pak Rinaldi Munir, dosen di ITB. Dulu juga pernah mengajar di Teknik Informatika Unpas. Kebetulan kakak kelas saya juga waktu SMA di Padang. Nah, ini dulunya ada 2 buku ya. Buku pertama oleh Pak Rinaldi Munir, buku yang edisi yang keduanya oleh saya. Buku ini kita bagi sebetulnya sesuai dengan materinya. Yang Pak Rinaldi itu dasar, untuk yang dulu itu ada 3 kalau kita ya, algoritma dan pemrograman. 1, 2, 3. Nah, sekarang jadi dipecah ya, jadi computational thinking, tapi itu belum masuk ke algoritmanya, tapi baru pola berpikirnya. Nah, ini adalah AP1 ya, algoritma dan pemrograman 1, terus ada algoritma dan pemrograman 2. Dulu itu ada 3, nah sekarang 3 itu jadi mata kuliah semester berikutnya. Setelah 3 itu apa ya? Dulu ada namanya struktur data, lagi. Nah, pembahasannya dulu AP1 buku ini bahasannya dulu itu sebetulnya sampai dengan arsip ya. Terus yang 2 itu lebih kepada adalah kan arsip sampai dengan yang buku Pak Rinaldi ini dan lebih luas banyak materinya sampai dengan arsip. Tapi di pengajaran dulu AP1 itu hanya sampai dan saya buat buku yang kedua untuk materi AP2 yang sekarang sebetulnya lebih lanjut lagi sampai dengan lingkis. Nah, oke. Nah, sekarang bukunya cukup 1 ini saja karena materi di Unpas sekarang cukup dengan buku ini 1, AP1, AP2 sudah bisa digunakan. Jadi bisa untuk 2 semester. Apa materinya? Nah, kami itu dulu memikirkan membuat buku ini. Kenapa? Karena algoritma itu dulu itu sejak dulu itu adalah mata kuliah yang relatif baru untuk mahasiswa yang masuk ke prodi informatika. Kalau kayak matematika kan udah belajar ya sejak SMA. Algoritma kan belum. Lalu pemrograman kalau sekarang mungkin di beberapa SMA sudah diajarkan mungkin ya, apalagi yang pola pikir komputasional itu. Nah, oleh sebab itu kita coba buat buku ini sebagai buku panduan juga, isinya materi-materi yang akan diberikan untuk mahasiswa. Di sini ada penjelasan konsep-konsep, ada penjelasan tentang algoritma, dan juga ada latihan untuk translasi ke beberapa bahasa pemrograman. Di buku ini awalnya itu hanya ada berbahasa Pascal, bahasa C ya. Sekarang kan kalian udah nggak pakai itu ya. Akhirnya tahun sekian 2000-an berapa saya lupa, saya diminta Pak Rinaldi tambahin bab waktu untuk nambahin gimana translasi algoritma ke bahasa Java. Nah, itu ya. Nah, ini di luar buku ini ya. Jadi kalian sekarang buku ini udah diperpanjang lagi. Jadi kalau ada kalian bisa menemukan dari buku kakak kelas atau apa silakan. Udah terbuka. Nah, apa isinya? Kebetulan saya punya materi digitalnya di sini. Apa yang akan kita pelajari
computational thinking. Nama mata kuliahnya apa? Metode berpikir komputasi. Ya, kata intinya adalah di komputasi dan metode berpikir ya. Artinya apa? Kalian di sini bukan sekedar mahir menggunakan bahasa pemrograman, tetapi sebenarnya kalau buat metode berpikir adalah kemampuan kognisi kita untuk menyelesaikan permasalahan, ya, problem solving. Jangan lupa ya, kita bukan sekedar belajar bahasa pemrograman, tapi kita belajar penyelesaian masalah, di mana masalahnya ini penyelesaiannya kita tuliskan ya di dalam bentuk langkah-langkah yang detail ya, yang cukup detail, yang sifatnya adalah komputasional. Artinya apa? Sesuatu yang akan dikerjakan oleh komputer ya. Oke, jadi penyelesaian yang kita pikirkan kita translasikan ke dalam instruksi-instruksi ya yang akan dikerjakan oleh komputer. Oke. Nah, biasanya dalam bentuk notasi yang umum ya, yang tidak tergantung pada bahasa apapun, bahasa pemrograman, tetapi sudah mirip dengan bahasa pemrogram, yang kita sebut sebagai algoritma dalam bentuk pseudo code ya. Nah, ini yang akan kita pelajari di sini ya. Notasi penyelesaian masalah ya, atau komputasi dalam bentuk notasinya adalah pseudo. Kita nggak pakai flowchart ya, nggak akan bentuk yang visual yang rumit-rumit, yang kalau kita gambarkan jadi ribet gitu. Tapi kita sudah pakai pseudocode yang ini adalah mirip ya, mirip dengan bahasa pemrograman, tetapi sintaknya lebih sederhana dalam bentuk sintaks ya, yang lebih simpel dan efisien ya, lebih simpel, yang lebih efisien dan sederhana juga ya. Sederhana artinya apa? Kita bisa menuliskan kalau udah di pikiran kita udah kebayang langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah itu bisa kita tuliskan ya dalam bentuk teks ya, dalam sintak yang cukup efisien, nggak ribet dan sederhana. Sederhana artinya apa? Mudah diingat ya, mudah diingat. Kalau sintak bahasa pemrograman itu rumit loh, kadang saya aja nggak pernah ingat gitu loh ya, panjang-panjang detailnya. Contohnya nulis main program di Java, apa tuh nggak bisa ingat detailnya saya ya. Nah, kalau kita nulis penyelesaian masalah yang akan dikomputasikan oleh komputer itu harus mudah kita ingat dulu. Jadi kita fokus pada penyelesaian masalahnya dulu, langkah-langkahnya gitu. Nah, itu dalam bentuk pseudocode. Lalu nanti baru kalian nanti juga diajarkan ya bagaimana mengubah ya langkah-langkah yang sudah terpikirkan itu ke dalam bahasa pemrograman. Kenapa begitu? Karena salah satu skill yang kalian harus bisa itu adalah benar-benar ngoding ya, bisa ngoding, percaya diri ngoding, tidak takut ngoding ya. Anak IF nggak boleh takut ngoding, nggak boleh malas ngoding, karena itulah salah satu skill kita ya, pengetahuan Anda untuk menyelesaikan permasalahan tapi sampai berwujud menjadi program yang bisa dieksekusi. Oke? Jadi itulah hal yang akan kita pelajari di mata kuliah
sampai 2. Ya. Nah, apa yang akan kita pelajari di sini? Oke, ya kita coba lihat dari sini saja ya. Ini kan hanya pengantar ya. Oke, dan bahwa kita akan belajar menyelesaikan permasalahan komputasional ini dalam bentuk apa? Dituliskan dalam bentuk suatu normasi yang saya sebut pseudocode yang mirip dengan bahasa pemrograman. Oke. Nah, sebetulnya dulu itu yang kita pakai adalah pemrogramannya gayanya prosedural. Prosedural tuh ada dulu tuh ya zaman saya di Pascal atau C sebelum ada berorientasi objek. Tapi kan sekarang semua berorientasi objek, walaupun di dalamnya ada tetap proseduralnya gitu ya. Nah, tidak apa-apa karena nanti dengan kita pakai Java itu sudah juga membuat kita paham seperti apa sih struktur pemrograman yang berorientasi objek. Kalian nggak usah takut karena apa? Sebetulnya pseudocode ini harus bisa dituliskan dalam bahasa pemrograman apapun, dalam paradigma apapun, ya. Mau dia prosedural, mau berorientasi objek, mau gaya deklaratif seperti di Lisp yang untuk AutoCAD, terserah ya. Atau gaya yang sekarang untuk di kalau HTML itu apa? Bahasa-bahasanya belajar pemrograman web. Untuk toolsnya apa? Pemrograman. Ya, apapun ya. Oke. Bisa semuanya, ya. Karena apa? Yang ada di dalam ketika dituliskan dalam pseudocode ini adalah problem solvingnya, ya. Dan misalnya kalau saya udah bikin suatu karangan, kerangka karangannya, detail ceritanya, ketika saya sudah selesaikan kerangkanya itu, dia mau saya terjemahkan ke bahasa apapun, ya. Oke. Nah, dari mana kita memulai belajar algoritma? Sebetulnya di metode berpikir kalian sudah diajarkan, ya. Di metode berpikir itu apa yang diajarkan? Karena saya belum pernah mengajarkan pola pikir yang komputasional. Apa saja yang sudah kalian pelajari? Coba diingat-ingat. Dekomposisi, ya. Oke. Dekomposisi itu kan setelah kita memahami permasalahan. Jadi makanya di sini kalian kan metode berpikir ya, berpikir komputasional ya. Terus di sini kita dapat algoritma ya. Sebetulnya dari sini kalian harus bisa berikutnya menuliskannya dalam bentuk notasi yang lebih dekat ya, dalam bentuk pseudo ya. Terus nanti bisa mentranslasinya ke dalam bahasa pemrograman. Antara permasalahan di sini Anda belajar apa tadi? Dekomposisi. Sebetulnya di sini Anda belajar cara problem solving ya, di mana ada pendekatan ya, ada suatu pendekatan bagaimana cara kita menyelesaikan suatu permasalahan, di mana output dari sini itu adalah apa yang di-outputkan, hasil dari metode komputasional ini ya, yang diajarkan outputnya apa sih? Penyelesaian masalahnya berupa apa?
Ya, contoh bentuk problem solvingnya direpresentasikan dalam bentuk apa? Algoritma juga, atau diagram flowchart, atau apa? Pakai flowchart. Ya, sebetulnya ini permasalahannya pendekatannya apa? Dekomposisi. Terus pengenalan pola. Terus abstraksi. Ini bukan sekuen ya menurut saya, tetapi ini adalah cara kita untuk mendapatkan solusi. Ya, terus algoritma. Oke. Ini adalah namanya representasi. Bisa algoritmanya ya. Representasi solusi ya, representasi solusi. Ini ada dua ya, bisa dengan diagram ya, diagram, bisa dengan pseudo. Nah, diagram tuh contohnya apa? Flowchart. Ini adalah cara kita menuju pada solusi sebetulnya ya. Solusi pengenalan pola. Mana dulu sih yang dilakukan? Dekomposisi, pengenalan pola, atau abstraksi? Gak ada ya, semuanya kita pakai mungkin simultan di dalam otak kita. Ya. Karena sebetulnya ya dalam suatu problem solving, suatu persoalan kompleks harus kita abstraksikan dulu. Abstraksikan sebetulnya apa? Mengambil garis besarnya dulu, melihat hal-hal yang penting. Mungkin kalau kita ini adalah mengenali keyword, membuat struktur dan sebagainya, ya, mengidentifikasi, ya. Nah, mau dekomposisi, mau mengenal pola. Mengenal pola ini sebetulnya adalah melihat ini arah solusinya seperti apa gitu kan, ya. Terus dekomposisi kalau dia rumit dia dipecah ke. Coba contoh satu menurut kalian tuh, satu contoh kasus yang pernah dibahas di mata kuliah ini. Saya subscribe-nya rajin. Siapa namanya? Tika nggak melupakan ya materi yang sudah pernah dipelajari. Bagus ya, jangan pernah lupakan apa yang sudah pelajari. Coba Tika. Tahap dekomposisi contohnya itu ada penjumlahan yang awalnya itu contohnya 1 tambah 2 sama dengan 3, terus contoh lagi 3 tambah 4 sama dengan 7, tapi bisa diperkecil lagi, yaitu dengan misalkan 1 tambah 200 jadi 201, terus juga 2 tambah 199 jadi 201, semuanya itu sama hasilnya jadi 201. Kemudian kita bisa diperkecil lagi dengan dibagi lagi, jadi diperkecil-kecil masalahnya. Cara kita menemukan masalah, ya. Ada dekomposisi. Sebetulnya dekomposisi ini membagi-bagi ya, dibagi atas selang. Sebetulnya nanti itu akhirnya ketemu yang namanya pola. Contohnya bagaimana caranya, biasanya ini ya, teknik ini adalah kalau dia sesuatu yang bisa dikomputasi, itu adalah akhirnya kita mendapatkan yang namanya model matematika, model penyelesaian, ya. Nah, kalau dia adalah sesuatu yang nanti akan dikomputasi itu biasanya sesuatu yang kalau dia sifatnya adalah adanya komputasi numerik, nanti kita bisa mendapatkan model matematika. Contohnya, model matematika kita dapatkan dari menghitung rata-rata sejumlah bilangan. Gimana model matematika, masih ingat nggak? X
sum dari X XI I sama dengan 1 to N. Ya, ini jumlah ya artinya ya. Kemudian dibagi dengan N. Ya kan? Itu kan sebetulnya contoh yang kalian dapatkan di problem solve. Banyak penyelesaian yang sudah ditemukan ya, model matematiknya di dalam dunia nyata ya. Contoh lain apa? Contohnya di dalam fisika, bagaimana menghitung kecepatan ya. Tapi di sini kita bukan sekedar menyelesaikan masalah matematika ya. Nah, di sini biasanya kalian nanti diajarkan kalau udah dapat polanya ya, bagaimana menuliskannya, solusi detailnya. Karena nanti apa? Model matematik ini akan kita minta bantu pada komputer untuk menghitung, dan itu nggak bisa pakai bahasa kita sehari-hari ya. Kalau sekarang mungkin saya nggak tahu ke depannya. Anak-anak sekarang kan bisa tuh dengan AI tinggal pakai bahasa sehari-hari, seolah memerintahkan komputer bikinin dong program gitu, atau hitungkan apa tambah apa, dia bisa keluar ya. Dulu kan nggak bisa, nggak ada fasilitas itu. Fasilitasnya satu-satunya apa? Dibuatkan program. Nah, di dalam algoritma ini kita belajar menuliskan penyelesaian masalah ya, yang tadinya masih dalam kerangka pikiran kita seperti ini, pola penyelesaiannya. Kemudian kita tuliskan dia dalam bahasa pemrograman. Kenapa? Salah satunya dulu cara kita memerintahkan komputer untuk melakukan apa yang kita inginkan itu hanyalah salah satunya lewat membuat program ya, lewat program. Dan kita ini bidang ilmunya adalah software, salah satunya adalah ke arah software engineer. Jadi kita yang bikin programnya, bukan pengguna kita ya membuatnya. Ada software yang kita gunakan, contohnya apa? Software sistem operasi kita tinggal pakai sekarang. Software bahasa yang tergolong untuk bahasa pemrograman atau kita sebut sebagai apa? Software untuk bahasa pemrograman itu compiler. Salah satu yang kita butuhkan sebetulnya bahasa pemrograman itu adalah dia fungsinya adalah sebagai compiler, dimana kita bisa bikin program mulai dari mengetikkan perintah-perintahnya sampai dia bisa dieksekusi. Kita butuh compiler. Atau bisa juga yang nggak dikompil bahasa apa? PHP ya, nggak usah dikompil ya. Ya, HTML kan nggak harus dikompil kan, langsung ya. Oke. Nah, itu dia ya. Nah, jadi kita kenapa hilang? Jadi kita intinya di sini adalah belajar bahkan untuk yang sifatnya bukan program yang bukan untuk menyelesaikan atau sebagai representasi dari suatu model matematik, maka kita perlu ya kembali belajar bagaimana menyelesaikan permasalahan itu ya, sampai kita dapat solusinya seperti apa, langkah-langkah detailnya, dan outputnya dia sudah dihasilkan dalam bentuk
ya, ada programnya, dan kalau sudah dieksekusi jadi aplikasi. Ya, oke? Nah, bagaimana caranya? Nah, saya akan mulai nanti dengan memperkenalkan struktur dasar algoritma, ya. Konstruksinya seperti apa? Lalu nanti, ya, struktur dasar algoritma ini, ya, dia untuk algoritmanya sendiri, algoritmanya adalah bagian langkah-langkah penyelesaiannya. Itu dibangun dari 3 struktur dasar, yaitu ada hitungan, ada pemilihan, ada ya. Oke, lalu nanti bentuk notasi algoritmanya nanti akan diperkenalkan. Nah, kita nanti juga akan belajar bahwa untuk membentuk, ya, struktur dasar ini sebetulnya adalah nih 3 jenis instruksi di dalam algoritma, ya. Ada yang bentuknya runtunan, sifatnya adalah dari awal sampai akhir itu runtunan, ada kemudian ada kemudian jangan lupa, ya, bahwa dalam instruksi tersebut, ya, yang bagian yang pentingnya itu adalah yang kita sebut sebagai ekspresi. Nah, dia ekspresi. Ya, setiap instruksi pasti ada ekspresi. Oke. Nah, lalu setiap ekspresi itu terdiri dari ada namanya operan, ada operator. Operan itu apa? Operan itu adalah data yang dimanipulasi. Contohnya di sini, ya. X1 tambah X2. Ini kita sebut sebagai ekspresi. Ya. Ekspresi. Ekspresi itu ada 2. Ada matematik, ada logik. Nah, ini adalah matematik yang dimana dia menghasilkan bilangan. Kalau logik dia menghasilkan true atau false. Nah, nanti kita akan belajar bahwa ekspresi logiknya adalah ekspresi yang penting untuk mengendalikan ini, mengendalikan struktur pemilihan dan pembuangan. Oke, itu ada bagian. Nah, sekarang operan itu contohnya X1, X2, bisa juga berupa konstanta, misalnya ditambah 5 gitu ya. Ini X1, X2, X3, ini adalah operan, yaitu data-data yang dimanipulasi atau variabel yang dimanipulasi di dalam suatu ekspresi. Nah, yang memanipulasinya kita sebut sebagai operan. Nah, data-data operan ini nanti kita akan kenal, ya. Nanti ada berbagai tipe data. Oke, ini adalah tipe data dasar, logik, bulat. Nah, ini ya, nanti jadi secara umum ketika kita membuat suatu algoritma ada 2 hal yang penting, ya, yang perlu kita pahami. Ada yang berhubungan dengan data, ya. Ada yang berhubungan dengan algoritmanya atau prosesnya, proses komputasi. Nah, untuk data ini kita akan mulai. Kenapa 2 hal ini jadi penting? Karena dasar dari suatu manipulasi itu adalah adanya ekspresi. Nah, dia direpresentasikan dalam bentuk operasi. Ada bilangan, ada operator. Operator ini adalah alat atau hal yang memproses utama yang paling dasar. Oke? Nah, oleh sebab itu, bagian suatu algoritma pasti ada bagian tertentu yang menjadi bagian tempat kita merepresentasikan data dan struktur data yang akan diproses. Ya.
Jadi algoritma nanti terbagi dua, ada bagian deklarasi data, ada bagian algoritma atau proses komputasi. Oke, jadi nanti kita akan belajar di sini tentang berbagai tipe data. Ya, kenapa data itu akhirnya nanti nggak akan sederhana cuma variabel biasa, enggak. Nanti kita akan belajar ada namanya tipe data bentukan. Contohnya bagaimana merepresentasikan data tentang suatu objek yang tidak bisa direpresentasi hanya oleh satu nilai. Contohnya data mahasiswa. Data mahasiswa kalian punya apa? Ada NRP, ada nama. Bagaimana itu data itu dibungkus, ya, menjadi satu bentuk representasi. Jadi kalau kita ngacu satu data objek, tinggal ngacu satu variabel yang bertipe, nanti kita sebut record, ya. Ada lagi, bagaimana mengelola data semua mahasiswa di kelas ini? Nggak cukup lagi tuh recordnya saja. Kita butuh lagi tipe data untuk bisa menyimpan sekumpulan objek. Makanya nanti ada lagi array, matrix, ya, bahkan nanti sampai list, atau kalau dia disimpan secara persisten di file, nanti kita belajar juga dengan tipe file. Ya, jadi kerumitannya nanti adalah kita belajar berbagai tipe data yang sesuai dengan permasalahan. Ya, harus bisa mengerti. Yang kedua, baru langkah-langkah penyelesaian. Ya. Nah, langkah-langkah penyelesaian tadi ya, bahwa penyelesaian itu dilihat dari 3 jenis instruksi yang diperlukan, yaitu runtunan, model eksekusinya, lalu ada pemilihan, dan ada pengumuman. Ya, selain itu kalian nanti akan diajarkan juga tentang pemrograman modular. Bagaimana sekumpulan instruksi yang kita gunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan tertentu atau fungsi tertentu kita bungkus dalam suatu modul yang bisa kita sebut sebagai fungsi atau prosedur. Contohnya ini ya, ini kan satu tujuannya adalah untuk mencari nilai rata. Ini kan nggak terdiri dari satu instruksi, tapi beberapa. Nah, itu akan kita bungkus menjadi satu modul. Ini type-nya ya. Nanti di sini kita akan belajar istilah yang namanya ada parameter. Kalau dia fungsi, dia harus ada return. Oke ya. Nah, lalu apa lagi? Kalau sudah belajar pemrograman modular, perbedaan fungsi dan prosedur, bagaimana membagi-bagi penyelesaian masalah yang panjang itu ke dalam fungsi dan prosedur. Lalu kita belajar kepada struktur data yang lebih kompleks, yaitu selain ada misalnya di sini kalau nggak salah ada tentang ini tipe bentukan ya, tipe terstruktur yang disebut di sini contohnya adalah record. Oke, record di sini sudah diajarkan nanti. Lalu selain record ada juga tentang lari, ya, lari. Udah sampai di sini, ya. Nah, dari aplikasi satu kita adalah sampai pembahasannya lari, struktur data lari, ya. Jadi apa saja? Yang pertama kalian dikenalkan apa itu algoritma. Kemudian algoritma itu saya di sini ya, tulis. Algoritmanya dulu ya. Ini strukturnya contohnya ya, menghitung rata-rata. Oke, di sini akan ada, kita harus tahu dulu apa sih yang akan kita olah, data apa yang akan diolah. Nah, data itu terbagi dua, ada yang menjadi input, ada yang menjadi output. Oke, untuk rata-rata misalnya adalah X ya. Kemudian outputnya ada sejumlah X ya. Oke,
sejumlah X berarti, terus ada outputnya adalah nilai totalnya dulu, kemudian ada rata-rata. Nah, karena dia banyak berarti kita butuh nanti ya ada variabel pencacah. Ini saya masuk yang susah nggak apa-apa ya, karena ini kan cuma contoh. Oke, X ini bilangan. Bilangan itu bisa bertipe apa? Udah belajar pasti. Bilangan ada jenisnya bulat dan tidak bulat. Udah belajar ya? Di pola pikir diajarkan enggak? Oh enggak. Oh, nanti di sini kita harus makan itu. Saya nggak suka kita nggak bisa pakai flowchart di sini. Karena kenapa? Kita harus buat ya sedekat mungkin dengan bahasa pemrograman. Nah, bagaimana dia akan diselesaikan, dituliskan dalam bahasa pemrograman. Tetapi dia tadi harus sederhana. Sederhana itu mudah diingat. Kita mudah ingat. Nggak harus lihat kamus atau apa untuk menuliskan algoritmanya, ya. Oke, dia harus sederhana dan kita harus cepat juga menuliskannya. Jadi dia langkah-langkah yang penting itu yang perlu kita tuliskan di dalam sini. Oke, dia semirip mungkin. Kalau bisa langkah komputasi yang penting itu satu dengan satu. Kalau misalnya pseudocode-nya satu instruksi, dia di ketika kita coding dia juga jadi satu instruksi. Kecuali untuk mengatur tampilan boleh satu instruksi ke n instruksi. Dia tampilannya bagus ya. Oke. Nah, ketika kita menulis algoritma, variabel yang kita gunakan, kalau di flowchart kalian sudah mengenal variabel ya? Sudah? Variabel itu contohnya tadi data yang akan kita simpan di suatu lokasi di memori. Lokasi memori itu kita namakan dengan suatu nama tertentu. Fungsinya apa? Variabel tempat menyimpan data. Nah, ini ya namanya contohnya ya. Di kamus kita mendeklarasikan variabel-variabel yang akan kita pakai. Sebetulnya bukan ini dulu. Nah, di sini sebetulnya ya. Di sini adalah melengkapi. Mengapa demikian? Karena dulu saat kami belajar bahasa pemrograman tertentu, umumnya bahasa pemrograman itu menuntut pemrogramnya untuk mendeklarasikan variabel yang digunakan. Beda nih kalau kalian pakai Python itu nggak perlu deklarasikan. Ya, apa yang dilakukan di kamus ini adalah mendeklarasikan nama tempat menyimpan nilainya dan tipe data. Ya. Oke, contohnya di sini. Biasanya ini terbagi, algoritma itu terbagi atas 3 bagian. Ya. Oke. Ya. Setiap algoritma pasti ada outputnya, benar nggak? Oke. Contohnya yang itu, outputnya apa? Nilai rata. Pasti nanti kita boleh mulai aja di sini, boleh ya, bebas ya, mulai dari mana menurut saya. Output rata-rata. Oke? Inputnya apa kira-kira? Apa yang menjadi masukan? Nilai X. Nah, kita pakai cara sederhana untuk membaca nilainya pakai input, perintah input dan output. Ini yang saya sebut sebagai menyederhanakan agar dia mudah di ya. Oke, input X. Ya. Sebetulnya yang kita lakukan di sini apa? Nah, ini perintah input output itu adalah salah satu perintah yang biasanya sifatnya adalah sekuensial, dikerjakan sesuai dengan urutan. Oke? Nah, di sini apa yang kita lakukan? Selain ini, nah biasanya kalau menyumblahkan kita mulai dari 0 ya. Nah, kita butuh misalnya total kita tulis dulu sama dengan 0, benar nggak? Ya. Oke.
Terus nanti total ini kita tambahkan dengan X, benar? Disimpan kembali ke ya. Jadi kalian lihat nih, komputasi itu pasti kita untuk bisa melakukan komputasi pasti ada ekspresi yang diproses ya. Nah ini nih ekspresi itu contohnya ini adalah ekspresi matematik. Kenapa? Karena disimpan di sebuah variabel yang bertipe bilangan. Nah di sini saya sebut saja sebagai kalau dia bilangan bulat atau kalau ini ya integer gitu ya. Oke. Kalau x-nya juga integer maka integer. Ini boleh integer, boleh bilangan real. Oke. Nah, simpan. Ini apa? Ini apa contohnya? Ini kalau di matematik ini pasti salah. Kan nggak mungkin suatu bilangan hasilnya sama dengan ditambah satu. Tambah. Jadi ini bukan seperti ekspresi matematik biasa ya. Ini adalah sebuah instruksi, ya. Instruksinya dilihat dari sini, ya. Kita sebut dengan assignment atau menyimpan. Oke? Jadi yang kita lihat ada sebelah kanannya dulu. Total. Tadi awalnya total adalah 0. Kemudian ditambahkan dengan nilai X. Misalnya kalau X-nya 2 berarti hasilnya 2. Lalu disimpan ke total. Gitu ya. Jadi ini sama dengan ini bukan membandingkan tapi adalah instruksi menyimpan nilai, ya. Oke. Bagaimana kalau banyak? Nah, kalau banyak nanti ya kita belajar di instruksi pengulangan. Bagaimana ya perintah ini diulang-ulang. Nah, kita tambahkan for i sama dengan 1 to n. Nah, ya. Kita baca lagi di sini. Input lagi si X yang baru. N for. Oke. Nah, ini contohnya. Inilah struktur algoritma. Saya cuma mau kan nggak harus bisa sekarang. Tapi saya memperkenalkan inilah algoritma. Ini jangan lupa ini bilangan real. Kenapa bilangan real? Karena di sini kita akan menghitung rata sama dengan total dibagi dengan ya, hasil pembagian itu pasti bilangan real. Ya, oke. Nah, ini adalah sifatnya pencacat, dia juga adalah integer. Jadi ini sebetulnya variabel bantu aja karena dia harus nol. Sedangkan data-datanya yang dasarnya itu ada di X, total dan oke. Ya, seperti ini. Nah, jangan merasa susah, enggak, kalian akan diajarkan bertahap. Saya nggak akan ngajarin langsung pengulangan, ya, tapi dari yang sederhana, ya. Oke, kita lihat ya. Jadi ini ya, cuma untuk menunjukkan ini loh istilahnya yang namanya ekspresi. Ini loh yang namanya variabel. Oh, ini loh yang namanya menyimpan nilai. Oh, ini loh cara kita membaca nilai. Oh, ini loh cara menampilkan hasil. Ya. Sintak yang harus kalian ingat itu sangat sedikit mengajar. Input, output, assignment. Ya. Terus contoh nanti kalau ada pengulangan, pencabangan nggak ada notasi yang rumit yang membuat kalian susah mengingatnya. Tidak. Beda kalau kita sudah tuliskan solusi ini ke dalam bahasa pemrograman. Nah, itu rumit, saya aja nggak akan bisa menghafal. Ya, oke. Sekarang kita lihat ya bab pertama. Nah, apa sih algoritma itu?
kata kuncinya, panjang kan? Oke. Jadi kalau program itu adalah sesuatu yang dengan compiler atau dengan tools, kalau kita eksekusi, ya, dia akan menghasilkan apa? Kalau dieksekusi, dia itulah yang kita sebut sebagai aplikasi yang bisa melakukan apa-apa yang menjadi apa? Sudah menjadi bagian dari algoritma dan program. Dia akan mengerjakan sesuatu atau hal-hal sesuai dengan algoritma yang ditanamkan di dalam program itu, ya. Oke, contohnya ini. Kalau ini kita tuliskan dalam bahasa pemrograman, maka ketika program itu source code-nya kita eksekusi, kita jalankan, maka dia akan menjalankan algoritma ini. Apa algoritmanya? Yaitu algoritma untuk menghitung nilai rata-rata dari sejumlah bilangan. Urutannya seperti ini, ya. Jadi program itu sebetulnya ada algoritmanya, ya. Oke, bagaimana dia dituliskan dalam bahasa pemrograman itu adalah hal yang lain agar dia bisa diterjemahkan dan memerintahkan komputer untuk melakukan sesuai dengan algoritma, ya. Oke, lalu di sini yang kita perlu tahu, ya. Jadi ini ya, mengimplementasikan suatu algoritma. Bu, apakah nanti kita harus semua ditulis dulu algoritmanya? Seperti yang saya jelaskan tadi, algoritma itu sebetulnya adalah membantu kita, ya, agar tidak langsung terjebak kepada penyelesaian yang terlalu detail pada bahasa pemrograman tertentu. Nah, sebetulnya ini untuk mengakomodir kalau suatu algoritma penyelesaian suatu masalah itu sangat kompleks. Ya, kalau sederhana sih nggak usah bikin algoritmanya dulu karena dia sudah dekat dengan dasarnya. Ya. Nah, jadi begitu algoritma, ya. Lalu apa sih yang penting? Ya, yang sering susah itu adalah kadang memahami masalah. Kalau permasalahannya sederhana sih, apa sebenarnya ya? Ini kan nyaris sudah ada masalah. Karena apa? Kalian sudah belajar penyelesaian masalahnya di matematika. Kapan kalian mulai belajar tahu bahwa mencari rata-rata adalah caranya seperti itu? SMA? Nah. Kalau belajar misalnya fisika untuk gerak, misalnya menghitung kecepatan itu di mana? SMP ya. Ya. Sesuatu kalau matematik sudah diketahui, ya. Tetapi nanti ada juga penyelesaian misalnya gini. Ketika kita punya data, ya, ada algoritma, ada program di mana sifatnya kita tidak melakukan manipulasi matematik yang rumit, tetapi manipulasi data. Misalnya bagaimana mengelola data. Contoh, bagaimana mengelola sejumlah data mahasiswa di. Nah, contohnya di situ kan mulai nih. Yang kita kelola adalah data, ya. Bukan selalu mencari suatu model penyelesaian matematik, tapi mengelola data, dan itu adalah suatu algoritma tersendiri lagi dengan tingkat kerumitan tertentu, ya. Jadi nanti kita akan melihat ada beberapa algoritma yang kita perlu, ya, pelajari secara khusus terkait dengan pengelolaan data dalam struktur tertentu atau tipe tertentu yang cukup kompleks, ya. Contohnya apa? Ketika suatu data sudah tersimpan banyak di dalam suatu array misalnya, ya, di mana membuat data itu bisa dicari dengan lebih cepat. Bayangkan nih, kalau buku di dalam rak tidak kita urut, bagaimana jadinya? Mencarinya akan harus satu. Nah, tapi kalau sudah terurut akan cepat. Nah, masalahnya adalah
kita kalau setiap menyimpan data itu harus terurut dulu akan lah. Ini contohnya ya. Kemarin tuh pas ujian ada pengawas yang ngumpulin berkas, terus ditumpuknya nggak urut. Masalahnya saya adalah ketika menyalin nilainya ke dalam daftar nilai, susah nyari satu-satu ya. Kalau udah diurut kan cepat. Nah, nanti kita belajar tuh contohnya bagaimana mengurutkan data yang sudah tersimpan di array tapi belum terurut. Gimana mengurutkannya? Itu butuh algoritma loh, ya. Jadi itu contohnya ya, bahwa kita bahkan nanti belajar bukan sekedar menerjemahkan ya model matematik ke dalam suatu algoritma tertentu, tetapi juga terkait juga bagaimana mengolah data yang kompleks ya, data dalam berbagai tipe data, termasuk misalnya nanti kalian juga belajar loh ya, ada yang namanya di matematika diskrit, mungkin semester kan belajar nggak? Belajar atau matriks? Udah. Ah, matriks gimana komputasinya di dalam algoritma? Misalnya mengalihkan dua buah matriks. Gimana data suatu matriks disimpan secara digital misalnya ya. Terus bagaimana melakukan perkalian? Nah, itu kita pelajari di sini ya. Karena nggak bisa disimpan di variabel dia. Oke ya. Nah, oke, ini ada contoh, ini yang disebut dengan array ya. Sejumlah data disimpan di array. Bagaimana yang tadinya nggak terurut menjadi terurut? Ini butuh algoritma khusus ya. Kemudian apa itu algoritma? Nah, algoritma itu sebetulnya ini tadi, bahwa ini adalah urutan langkah-langkah untuk memecahkan suatu masalah ya. Tapi lebih detail lagi, langkah-langkah komputasi yang mentransformasi data masukan menjadi ke. Nah, ini lebih detail nih, bahwa algoritma itu memang langkah-langkah untuk mengubah input ini menjadi output. Nah, inilah komputasinya nih ya. Inilah yang harus kita, tidak hanya kita tentukan input output, tetapi juga langkah-langkah detail. Ingat ya, langkah-langkahnya harus sampai detail ya. Nggak boleh cuman inisialisasi nilai total dengan 0 lalu jumlahkan ya sejumlah bilangan itu dari X1 sampai Xn, nggak boleh pakai kata-kata itu lagi ya, harus sudah sampai elementer ke dalam instruksi gitu ya. Oke, sampai jadi instruksi yang nanti kalau kita terjemahkan ke bahasa pemrograman sudah satu ke satu, atau kalau untuk inputnya boleh satu ke, tapi instruksi komputasinya harus satu ke satu ya. Kalau dalam masih pakai flowchart, kalian nggak akan bisa bikin kayak gitu. Akan terlalu complicated kalau dituliskan ya dalam bentuk diagram. Nah, kita nggak belajar algoritma dalam bentuk seperti ini ya. Nggak boleh lagi. Kemarin itu ada di AP2 masih ada yang menuliskan penulisannya dengan seperti ini ya. Ini memang algoritma juga ya, tapi dalam bahasa yang sangat natural, bahasa sehari-hari. Ini susah ya untuk diterjemahkan ke bahasa pemrograman. Satu ini bisa jadi n instruksi. Jadi enggak seperti ini yang kita bentukkan, yang dalam sudah bentuk pseudocode yang sudah sangat detail ya. Tapi ini adalah sebetulnya langkah awal kita untuk menuliskan algoritma dalam bentuk pseudocode. Itu yang namanya teknik abstraksi. Nah, teknik abstraksi itu apa? Kita nggak main detail dulu, tapi bunga-bunga besarnya dulu, ya. Dimana nanti setiap yang seperti ini dia bisa menjadi n instruksi lagi di dalam pseudocode.
ya. Teknik memecah-mecah problem yang besar. Kalau langsung buang batu yang besar tuh nggak bisa langsung jebol ya. Dia harus kita pecah-pecah besar dulu ya, dikit-dikit ya. Oke. Terus apa lagi? Apa sih keuntungan kita walaupun kalian nanti suatu saat aku nggak mau jadi programmer? Boleh? Boleh. Karena apa? Di dalam dunia informatika itu banyak ya bidang-bidang yang memang bisa berprofesi di dalam itu. Misalnya kita mau jadi spesialis database engineer bisa, atau UI UX designer boleh, atau ke arah menjadi analis sistem informasi, atau mengelola jaringan bisa gitu ya. Tetapi ada satu hal yang nanti akan kalian rasakan kalau kalian terbiasa ya menyelesaikan masalah seperti ini dengan terstruktur detail. Lama-lama logika kita akan bagus ya. Kenapa? Kita akan dituntut seperti ini, berpikir dekomposisi, mengenali yang namanya pola, berpikir abstraktif dari yang global dulu, kemudian selesaikan dikit-dikit detailnya. Tapi kalian harus pasti dituntut sampai kepada instruksi ya. Itu membuat kalian bisa merealisasikan secara tuntas ya. Oke? Kalau kalian belum apa-apa, aku mau jadi analis saja, itu akan mengawang-awang ya, karena nggak tuntas. Hasil dari analisis itu sifatnya apa? Gak bisa ditentukan salah dan benar. Tapi kalau sekali kalian buat program itu pasti hasilnya kalau dieksekusi kelihatan salah dan benar ya. Oke? Membuat kalian belajar menyelesaikan problem sampai tuntas. Terus berpikir tadi ya, tetap berpikir terstruktur ya, terstruktur dan logik ya. Nggak bisa kita bikin program kalau nggak logik, pasti hasilnya salah ya. Akan bisa dieksekusi atau hasil eksekusinya kelihatan nggak sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena apa? Ketika kita mengenali permasalahan, kita terutama mengenali dulu masalah ini apa sih, lalu apa yang menjadi input, lalu outputnya apa, baru kita menyelesaikan langkah komputasi. Nggak bisa kita tahu input tapi nggak tahu output, nggak bisa ya. Oke? Nah makanya itu ini adalah mengajarkan kalian untuk berpikir terstruktur dan logik ya. Oke? Rasional. Oke, ini contoh-contoh penyelesaian masalah ya. Gimana dengan dua ember ini ya, volume ini, misalnya apa? Kita bisa mendapatkan 4 liter. Ini sebetulnya dia diajarkan ya di pola pikir komputasional. Coba siapa yang masih ingat? Cuman punya ini logiknya di sini. Logiknya apa? Kreativitas nalar kita untuk menemukan solusi. Ada nggak yang tahu kira-kira langkahnya? Cuman ada 2 ember ya, 1 5 liter, 1 3 liter, dan kita ingin mendapatkan 4 liter. Gimana caranya? Nah, kita lihat aja. Nah, inilah algoritma penyelesaiannya. Pertama, isi penuh ember 3 liter dengan air. Oke. Jadi 1 ember udah berisi.
Lalu tuangkan air dari 4 liter ke dalam ember 5 liter. Oke. Jadi ember 5 liter sekarang berisi 3 liter. 3 liter sekarang kosong. Lalu isi penuh lagi ember 3 liter dengan air. Berarti ada 2 ember yang masing-masing berisi 3 liter. Lalu tuangkan air dari ember 3 liter ke dalam ember 5 liter. Berarti di ember 3 liter berarti bersisa 1 liter. Ember 5 liter penuh. Ya, oke. Lalu buang seluruh air dari ember 5 liter. Ember 5 liter sekarang kosong, sementara yang ember 3 liter isi 1 liter. Lalu tuangkan air dari ember 3 liter ke dalam ember 5 liter. Maka hasilnya ember 5 liter diisi berapa? Tuangkan air dari ember 3 liter ke dalam ember 5 liter sekarang berisi 1 liter. Nah, nggak salah nih. Yang ember 5 liter kan tadi udah penuh, terus dibuang. Nih ember 5 liter kosong. Oke, kita cobain ya. Coba. Makanya ini adalah logik, harus logik ya. Kita buat dulu. Ini bisa dibuat nih visualisasi algoritmanya kalau mau. Langkah pertama ini 2 ya. Oke. Ya. Langkah pertama ini 3 liter, ini 5 masih kosong ya. Oke. Kemudian kita isi penuh ember 3 liter. Oke, isi penuh. Yang kedua, tuangkan air dari 3 liter. Nah, di sini menjadi kosong, ini menjadi oke. Ya. Lalu yang keempat, tuangkan ke sini kan? Ini menjadi penuh, ini menjadi 1. Oke. Terus yang kelima, buang. Ini tetap isi 1 liter. Ini habis. Ya. Oke. Terus coba kita nggak lihat itu, coba logikanya gimana? Ya, apa langkah berikutnya? Ini kan sudah buang kan nomor 5 tadi? Sudah, kosong. Tuangkan dari ember 3 liter ke dalam 5 liter. Berarti ini kok nomor 7. Isi penuh ember 3 liter. Isi penuh ember 3 liter. Ya kan? Ini tadi tetap dengan 1. Nah, ini kan jadi dapat 4 nih. 3 tambah. Ya, ini kosong, ini jadi 4. Ini bisa dibuat algoritmanya. Yang ini sendiri sudah algoritma. Bahkan kita nggak ngetik, tidak mengetikkan satu kata pun. Tapi ini adalah langkah penyelesaian yang kita visualisasikan. Benar? Siapapun yang kita nih ya, manusia kalau lihat ini tanpa kata-kata pun mengerti. Benar? Ini adalah algoritmanya. Kenapa kita sebut sudah algoritma? Karena dia sudah terstruktur ya, dan logik penyelesaian. Logiknya di mana kita lihat bahwa dari keadaan awal sampai akhir dia mencapai apa? Output yang diingin. Itu logiknya ya. Rasional prosesnya nih. Konkret
nggak ada yang ujuk-ujuk loncat gitu loh, dari sini loncat ke sini. Nah, itu nggak logik itu, ya. Bagaimana kalau kita nggak buat langkah ini, tapi tiba-tiba di sini jadi ada 4, itu nggak logis, ya. Nggak logis tuh kalau ada loncatan yang entah dari mana datangnya, ya. Oke. Nah, cuman ini dalam bentuk visual. Nah, dalam algoritma pseudocode ini harus kita tulis dalam bentuk notasi tertentu. Yang sering kalian tuh nggak paham tuh 2 langkah, ya. Yang pertama dari permasalahan mendapatkan penyelesaian seperti ini. Bahkan sekedar memvisualisasikan dalam pikiran kita, itu kadang belum terpikir gitu. Ya. Nah, kalau sudah, problem yang kedua adalah menuliskannya dalam bentuk pseudocode atau dalam bentuk bahasa pemrograman. Ya. Tapi apakah susah? Enggak. Itu sesuatu yang bisa dipelajari dan bisa dilatih. Ingat ya, ini adalah suatu kemampuan yang kalian harus latih. Apa yang dilatih? Yang pertama, proses berpikir. Kalian harus belajar ini tadi, problem solving, dengan menuliskan satu langkah-langkah itu detail, runut, ya, logik, menghasilkan output yang diinginkan, ya. Dan lalu yang kedua, skill yang harus dilatih adalah menuliskan dalam bahasa pemrograman, istilahnya kemampuan ngoding, ya. Oke. Itu nggak bisa, kalian tuh kalau nggak pernah ngoding, ya, pakai tools kalian pasti nggak bisa. Contohnya nih, saya sudah mahir nih, kemampuan komputasi saya sangat bagus, tapi saya nggak pernah ngoding pakai PHP. Saya bisa ngoding? Ngasihkan program? Nggak bisa. Itu harus dilatih. Kenapa? Kalau kemampuan itu kita sebisa mungkin sudah refleks. Nah, saya refleksnya nggak ada karena nggak pernah dilatih. Beda kalau saya pakai Java, refleks saya udah dapat. Begitu ada algoritma, udah kebayang tuh di kepala saya gimana sintaks Javanya. Karena sintaks bahasa itu harus diakrabi, ya. Dan satu lagi, agar kita bisa cepat, sudah pernah ada contoh-contohnya. Jadi kita tinggal modifikasi. Nah, jangan lupa ya, kalian harus ngoding. Agar apa? Refleksnya nanti bagus ketika diminta untuk menerjemahkan solusi ini ke dalam bahasa pemrograman. Gak susah ya, cuma diperlukan jam terbang. Seperti saya sampai sekarang nggak bisa nyetir karena nggak pernah belajar, tapi ruang prakteknya sedikit dan ini mental saya takut, nggak berani. Dan oleh sebab itu kalian jangan takut ngoding, ya. Jangan sampai ada kendala atau barrier dalam pikiran kita, takut nggak bisa ngoding. Enggak, ini pasti bisa, kalian pasti bisa. Dan kemarin itu di AP2 alhamdulillah semuanya udah pada bisa ngodingnya, ya. Sudah percaya diri dan ini dengan nanti saya videokan, udah divideokan ya, bisa dipelajari ya, nanti ada bisa. Oke. Nah, sekarang kita mulai. Ini saya nggak mau ya sejarah gini-gini. Oke, saya tunjukkan aja lah ya, dengan yang paling sederhana, ya. Ini kan yang kalian pelajari pakai ini ya, nggak mau lagi ya pakai flowchart ya. Saya ambil ini satu ya, sekarang yang kedua. Oke. Nah, ini untuk belajar ngoding yang paling sederhana, ya. Ada runtunan, ada pencabangan, ada pengulangan. Kita mulai dari yang paling sederhana dulu. Oke, bab 4 ternyata ya, bab 3 yang mulai. Nah,
code. Terus nanti untuk membaca masukannya, sintaknya ya, jenis sintaknya sekarang ya. Kita belajar dulu perintah IO. Perintah IO-nya cukup input dan output. Input langsung nama variabelnya ya. Oke. Kalau dia adalah pesan, kita boleh tulis seperti ini dalam tanda petik hello. Lalu kalau diikuti oleh variabel boleh pakai ikuti dengan ya sintak. Kalau banyak gimana? Bisa output X Y ya, bebas ya. Oke, jadi harus dibuat sesederhana mungkin cara kita membaca input dan output. Itu menyederhanakan setengah kompleksitas notasi bahasa pemrograman. Ya, sudah setengahnya berkurang. Oke, nah lalu sintak yang kedua yang kita juga perlu tahu. Oh ya, ini ya. Struktur algoritma begini, ada judul, ada deklarasi, ada algoritma. Saya buat saja sintaknya sederhana, notasinya atau struktur ya namanya ya. Algoritma ya. Contoh algoritma. Ya. Kita buat ini ada misalnya kalau kita boleh pakai judul ada program atau kalian mau tulis ini algoritma atau langsung judulnya boleh ya. Contohnya program menghitung jarak ya, oke. Nah, biasakan yang kita tulis pakai garis bawah, boleh garis bawah. Ini adalah kata kunci. Kata kuncinya adalah selain nama ya. Oke, selain nama. Nah, ini adalah nama. Biasa kan kalau kalian nulis nama, mau itu variabel, judul program ya, konstanta, tipe data, biasakan dia bermakna ya. Contohnya ini, jangan program X gitu ya. Apa ini? Kenapa? Kalau kita nulisnya nggak bermakna, kita harus melihat detail apa yang dikerjakan. Tapi kalau kita udah ngasih tahu itu program itu apa, pikiran kita udah meringkas poin-poin yang mau dilihat di dalam. Oke. Terus yang deklarasi saya tulis saja sebagai kamus boleh, atau deklarasi itu. Terus biasakan kasih penjelasan. Kasih penjelasan gimana? Mau pakai kurung awal atau pakai seperti ini boleh ya. Kenapa? Karena kita nanti pakai Java, kalau kurung awal di Java itu artinya awal dan akhir blok. Kalau ini adalah contohnya dulu notasi algoritma yang kita buat dekat dengan Pascal. Oke. Tapi karena sekarang kita dekatnya dengan bahasa Java, gimana Java ini dekat ke bahasa C, kita sesuaikan aja sintaknya. Boleh ya. Notasi algoritma nggak strict amat, yang penting tapi tujuannya apa? Sederhanakan dan buat efisien. Ya, nggak harus persis sama, nggak akan saya salahkan karena saya akan melihat tadi langkah-langkahnya benar nggak, ya. Oke. Di sini deklarasi data, di sini adalah, nah nanti kita tuliskan langkah-langkahnya di sini di bagian algoritma. Contohnya untuk menghitung jarak, ya, menghitung jarak tuh rumusnya apa sih? S sama dengan V dikali ya. Jadi kita boleh hitung nih S sama dengan V dikali. Jadi ada satu lagi perintah, ada lagi yang satu ada IO, yang kedua adalah assignment. Assignment ini adalah
perintah untuk menyimpan nilai. Ya, kita gunakan notasi sama dengan. Contohnya A sama dengan 5. Oke? Nah, kalau seperti itu, nih tadi operatornya kali ya. Kali itu jangan pakai kali ini ya, karena di dalam bahasa Inggris notasi program biasanya pakai kali yang bintang. Oke? Nah, biasanya setiap algoritma pasti ada input output. Nggak boleh komputasi dulu baru baca input. Oke? Nah, di sini kita lihat apa yang harus diinputkan. Semua variabel yang ada di bagian kanan. Berarti ada 2 yang kita input. Input P dan Oke? Nggak boleh kita melakukan komputasi. Misalnya cuma P aja kita inputkan. Ini pasti akan error karena T-nya belum ada nih. Jadi sesuatu yang akan dikomputasi yaitu apa? Yang di bagian sebelah kanan tanda assignment dalam ekspresi ini nilainya sudah harus sudah harus ada. Mau lewat input atau lewat assignment nanti boleh, ya. Oke. Nah, apa yang bisa di-outputkan? Yang sudah ada nilainya, ya. Yang sudah ada nilainya. Mau kita S aja atau sampai ke variabel ini boleh, ya. Karena S sekarang sudah ada nih. Udah seperti ini algoritmanya. Menghitung ya. Cuma saya baru kenalkan 2 perintahnya ya. Baru perintah IO dan assign. Semua model penyelesaian model komputasi matematik sudah bisa kalian buat. Ya kan? Ya. Lebih ringkas enggak daripada flowchart? Lebih ringkas ya. Cuman kan nanti di sini tinggal biasakan ya. Karena kita mengantisipasi ada bahasa pemrograman yang harus menuntut kita mendeklarasikan dulu tipe variabel. Yang variabel di sini apa saja? P, T dan S. Tipenya apa? Misalnya real boleh. Real itu apa? Semua bilangan yang tidak bulat. Oke? Sederhana kan nggak sih? Sekarang saya ajarkan ya. Belajar mengubahnya ke bahasa pemrograman. Oke? Karena ini adalah sifatnya kita butuh praktek. Saya sarankan mulai pekan depan kalian bawa laptop. Oke, sampai di sini ada yang bertanya. Nah, yang perlu kita ketahui nanti adalah bagaimana cara mendeklarasikan variabel. Oh ya, karena untuk pekan depan kalau bisa Java-nya sudah terinstall. Ada yang bisa install Java? Bisa, nanti tanya di kamar kakak kelas ya. Gampang, dia ada 2 tahap. Kalian harus download sesuaikan dengan spek dari laptopnya ya. Oke, jadi pekan depan udah bisa. Nah, sekarang saya mulai ya. Anggap aja ini belum ada program apapun loh. Saya mulai harus pakai. Nah, saya jelaskan ya. Jadi yang kita pakai nanti toolsnya adalah Java. Kebetulan di sini saya pakai Eclipse ya. Boleh pakai NetBeans dan yang lain ya. Kemudian ini kita sebut sebagai ID, Integrated Development Environment. Ini adalah lingkungan pemrogramannya ya. Jadi kita tidak hanya butuh compilernya, tetapi juga lingkungan pemrogramannya sehingga dia bisa terintegrasi antara kita menuliskan source code-nya sampai dia dieksekusi. Nah, biasanya program itu dia nggak hanya satu program. Kalau untuk aplikasi yang sudah besar, dia bisa terdiri dari banyak program. Nah,
Yang terbesar itu kita sebut sebagai namanya project. Ini contohnya ya. Ini project Alpro 1. Oke, saya bikin yang baru untuk biasakan nanti bikin. Ini kalau kalian bikin program nggak selalu bikin project baru, tapi ini saya mau ngumpulin semua source code yang pernah kita buat untuk Alpro 1 ini. Saya namakan ini dengan Alpro 1 2025 kelas C. Oke, untuk yang C saya kumpulin di sini. Oke ya. Nah biasanya nanti ya di sini kita bisa bungkus lagi sejumlah program itu ke dalam sesuatu yang lebih kecil atau bagian dari project yang kita sebut sebagai package. Oke? Nah, di sini saya buat dia sebagai pendahuluan. Ya. Saya bungkus aja di sini biar terkelompok-kelompok. Nah, di dalam pendahuluan ini saya mau simpan di sini semua materi yang awal-awal, latihan-latihan awal, ya, ke dalam paket pendahuluan. Nanti ada lagi paket yang lain, misalnya array dan sebagainya, ya. Nah, di sini baru kita bikin satu programnya. Nah, kalau Java kelas ini, ya, disimpan menjadi satu kelas, ya, satu program itu satu kelas. Saya sebut aja ini contohnya tadi apa? Menghitung jarak. Oke, menghitung jarak. Oke, ya. Nah, ini ya. Oke, apa sih yang ada? Nah, ini sebetulnya kan ini Java ini untuk OO. Jadi dia semua dibungkus dalam kelas. Apa yang ada di dalam kelas? Biasanya deklarasi, karena ini sebetulnya kelas ini adalah translasi untuk tipe record. Ya, tapi karena ini kita belum masuk ke record, makanya saya cuma minjam bungkusnya aja. Ya, dia nggak ada record di sini, ya. Jadi kita di sini biasanya agar programnya bisa dieksekusi kita butuh main program. Oke, dan saya nggak pernah ingat loh sintaks main program. Kenapa? Itulah kalau bahasa pemrograman itu sintaksnya nggak mudah diingat. Makanya saya coba copy aja nih dari sini. Ya, nah, ya program. Nah, saya cuma ngopinya aja nih. Cuma buat ngopi ini kadang saya copy karena saya nggak pernah bisa mengingat sintaks. Nah, ini saya copy. Gawat kan saya itu ya. Memang saya nggak suka mengingat. Ya, nah ini. Oke, nah ini yang kita cuma perlu. Oke, nah ini yang saya tidak bisa ingat. Oke, terus kita harus deklarasikan dulu. Nah, deklarasi variabel, biasakan deklarasikan variabelnya di main program ya, jangan di bawah kelas, karena ini nanti akan saya jelaskan ketika kita udah belajar tentang record, beberapa record. Ini enggak, ini di sini aja. Oke, nah Java itu kebalik ya, Java itu dia di depan. Ini real ini bisa float juga. Float ya. Jadi yang bilangan real itu kalau di Java jadi float dan tipe ditaruh di depan. P, T, S. Nah biasakan karena kalau di Java variabel itu case sensitif. Apa itu case sensitif? Dia membedakan huruf besar dan kecil. Nah biar kita nggak capek-capek ngubah besar kecil, jadikan aja kalau cuma panjangnya satu itu atau variabel itu kalau bisa huruf kecil, ya. Nah, kayak gini. Terus karena dia ini dianggap satu instruksi deklarasi, maka dia diakhiri dengan titik koma. Oke? Nah, langsung kita buat ini. Coba lah ini ya, kalau nggak ada input dia nggak mau nih. P kali T. Perhatikan ini. Nah, ada error kan? Kenapa?
dan T belum pernah diinput ya, diinisialisasi dulu. Bahkan kalau saya cuma simpan dengan seperti ini, dia bisa P sama dengan 5 misalnya ya, terus T sama dengan 7, dia mau jadinya karena nilainya sudah ada. Ingat ya, jadi semua variabel yang ada di sebelah kanan assignment ini nilainya sudah harus ada ya, mau lewat input atau lewat assignment. Nah, terus menampilkan ke layar. Ini saya juga nggak hafal, saya lihat tadi aja di sini. Contoh output. Nah, ini ya. Copy. Nah, ya. Maka di algoritma tuh enak kan, karena sintaknya sederhana. Output, nah ini nilai S sama dengan nah di Java itu ya, penyambungnya bukan koma ya, bukan koma seperti ini ya, tetapi adalah pakai tambah. Nah itu kan cuma membiasakan kita dengan aturan sintak dari bahasa, pakai tambah S-nya kecil ya. Coba nih, saya tulis S besar, dia nggak kenal. Nah, tanda merahnya artinya ada sintak yang salah, kan? Artinya nggak tahu dia. Berarti S-nya ini adalah kecil. Nah, selesai kan? Ya, kita udah bisa eksekusi. Gimana? Tinggal di run. Udah jadi kan program kita? Gampang kok ngoding itu. Kalau algoritmanya udah tahu, kalau kita udah terbiasa dengan sintaknya, nggak ada yang susah. Dikopas-kopas aja sintak yang lama kalau kita nggak lihat ya. Malah kalian nggak boleh ngetik satu-satu, jangan ya. Sintak-sintak yang panjang ini jangan diketik manual ya, di copy paste aja ya. Nah, gimana kalau misalnya saya buat yang versi berikutnya ya? Ini saya set as nih. Ya, gimana Bu? Kita mau bikin yang baru. Nah, agar kita mau bikin versi yang lain, boleh. Kalau template-nya sama ya, mirip, kita tinggal save. Nah, menghitung jarak dulu. Nah, dapatlah kita program berikutnya. Ini apa yang mau saya ubah? Saya mau ubah, ini nggak mau saya nggak akan diassign tapi lewat input, benar-benar saya kan juga nggak lupa kan, coba lihat lagi. Oh ini inputnya pakai gini ya, ini biasakan sepasang, jadi ada pesan, ada juga nilai yang dibaca. Oke. Nah saya ubah ya di sini. Nah, input di Java tuh rada ribet ya, oke. Nah, ini saya sesuaikan nilai P sama dengan G ya. Berarti kita baca ini tinggal V aja, V ya. Nah, nggak mau kan dia, kenapa? Karena V-nya bertipe. Nah, belum tahu ya. Jadi untuk perintah input di Java kita harus apa coba? Nih ada scanner ya. Kenapa? Karena prototype atau fungsi untuk menginput itu ada di library scanner ya. Oke, kita taruh sini ya. Nah, sekarang saya bisa pakainya SC. Nama sekarangnya kan SC ya. Nah, ini ya, enak, dia udah tinggal keluar nih pilihannya. Sesuaikanlah pilihan ini dengan tipenya. Coba, karena dia upload berarti next flow. Oke, udah beres kan? Ya. Nah, sekarang untuk yang si P, copy aja ya, jangan ngetik-ngetik lagi. Kalian nanti akan
butuh waktu banyak kalau semua diketik-ketik gitu loh, ya. Maksimalkan kopas-kopas. Nah ini, oke. Nah ini ya, jadilah kita dapat versi yang baru. Oke, ini nggak perlu. Ini adalah dimana nilai V dan T-nya kita dapatkan dari menginput. Nah, V-nya berapa? Misalnya 6. Ini tuh. Ya, lebih cepat kan yang kedua? Nah, itulah kalian kalau coding, kalau yang pertama itu lebih banyak, karena harus banyak yang diketik sendiri, ya. Tapi yang kedua, ketiga enggak. Kadang satu menit pun enggak cukup waktunya, ya kan? Ya, nggak perlu waktu lama ya, ngedit program tuh harus cepat. Dah, nggak susah ya, semua harus bisa. Kuncinya tetap kita bikin algoritma. Kan ini saya lihat apa yang saya sebut tadi, pseudocode ini kita maksimalkan jadi 1:1. Apa yang nggak 1:1, hanya bagian IO-nya saja. Contohnya nih, untuk input R saya 2 perintah. Satu yang ini adalah untuk memberi pesan agar usernya tahu apa yang harus di-input. Jadi untuk yang ini 1 baris, ini menjadi 4 bab. 4 instruksi dia jadinya, ya. Oke. Nah, yang di sini 1 kebetulan ya. Outputnya 1, ya. Yang komputasinya harus 1:1. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan? Sudah? Udah, itu aja untuk hari ini mah susah-susah. Ya. Saya tidak ingin menakut-nakuti kalian bahwa ini susah, enggak. Saya akan support kalian bahwa ini akan mudah. Sangat mudah, ya. Ngoding itu sangat mudah dan menyenangkan. Benar, menyenangkan. Ya, menyenangkan. Ya, toolsnya juga nggak rumit kok. Jadi si Java-nya misalnya gini ya. Kan ini lupa nih tadi, dia akan ada, oh kenapa ada ini? Ada merah-merah Bu, kenapa merah-merah? Nah, mungkin karena kita ini kopi-kopi lupa gitu ya. Nah, tinggal dilihat di sini, dia akan ngasih, oh ini ya. Misalnya kita tinggal enter aja di sini. Sebentar. Mana ya? Ini sebentar, ini tadi FC. Oh ini ya. Nah, saya ambil dulu ya. Nah ini ya, misalnya ya, ini dia kan ngasih pesan ini, create local variable FC. Ini nggak ada. Biasanya nanti kita tinggal ada sih sebetulnya dia menginputkan sendiri gitu ya. Mana ya? Nggak ada di sini ya. Ya udah di masalah. Ini masalahnya si S-nya nggak ada. Ada bahasa tertentu. Kalau pakai netping kayak langsung disisipkan deh, ya. Kalau sekarang nggak ada ya udah nggak apa-apa, tinggal di copy aja. Yang dimana kita ada membaca. Nah, scanner ini selalu dibutuhkan. Boleh nggak Bu namanya bukan essay? Boleh, tapi kalau misalnya nanti kalian sudah terbiasanya adalah di sini namanya essay ya, jangan diubah-ubah gitu ya. Oke, ya gitu. Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.